Siapa itu Allah? Jika Allah itu hebat, maka tunjukkanlah, tantang Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam melangkah maju dan memperlihatkan mukjizat tongkatnya yang bisa menjadi ular besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Erlangga, bertemu lagi dengan Kak Agus dari Banjarbaru. Kali ini Kak Agus akan membacakan sebuah kisah. Apakah sahabat Erlangga masih ingat siapakah Nabi dan Rasul Allah yang mendapatkan mukjizat salah satunya bisa membelah lautan? Ya, benar sekali. Beliau adalah Nabi Musa alaihi salam. Buku cerita Sang Pembelah Lautan Nabi Musa alaihi salam ini ditulis oleh Ummu Faris dan diilustrasikan oleh Studio 98. Diterbitkan oleh penerbit Erlangga for Kids. Nah, pasti sahabat Erlangga sudah penasaran nih bagaimana kisah dari Nabi Musa alaihissalam. Yuk kita simak ceritanya sama-sama. Pada zaman dahulu, Mesir diperintah oleh raja yang bernama Fir'aun. Fir'aun adalah raja yang zalim dan kejam. Rakyat menjadi hidup dalam ketakutan dan tidak aman. Suatu hari, Fir'aun bermimpi. Negeri Mesir terbakar dan semua penduduknya mati, kecuali Bani Israel. Fir'aun bertanya kepada peramal arti mimpinya. Peramal menjawab, kelak ada bayi laki-laki yang dilahirkan dan menjadi musuh kerajaan. Bahkan akan membinasakan Fir'aun. Fir'aun menjadi marah. Tangkap dan ambil semua bayi laki-laki di negeri ini. Jika ada wanita hamil, awasi mereka sampai melahirkan. Para prajurit lalu menyebar, mengejar para wanita yang mengandung bayi laki-laki dan menangkapnya. Yukabat, ibunda Nabi Musa alaihissalam yang saat itu sedang hamil, selalu bersembunyi. Atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya sang ibu melahirkan Nabi Musa alaihissalam dengan selamat tanpa diketahui seorang pun. Sebelum Nabi Musa dilahirkan, Yukabat telah memiliki seorang anak laki-laki bernama Harun. Sejak kelahiran Nabi Musa alaihissalam, sang ibu selalu menyembunyikannya dari prajurit istana. Atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa alaihissalam tidak pernah menangis saat disembunyikan, sehingga beliau bisa selamat. Setelah usia Nabi Musa alaihissalam mencapai 3 bulan, sang ibunda mendapat perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembunyikan bayinya ke dalam peti dan menghanyutkannya ke sungai Nil. Peti bayi Nabi Musa alaihissalam terus terbawa aliran sungai dan tersangkut pohon di tepi sungai Nil. Istri Fir'aun melihatnya. Ketika peti dibuka, ternyata ada bayi yang sangat bersih dan bercahaya di dalamnya. Istri Fir'aun lalu mendatangi Fir'aun. Alangkah kagetnya Fir'aun melihat sang istri membawa bayi laki-laki. Sang istri lalu membujuk Fir'aun untuk merawat bayi tersebut. Akhirnya Fir'aun bersedia menerimanya. Bayi itu kemudian diberi nama Musa. Anehnya, bayi itu tidak mau disusui oleh siapapun. Istri Fir'aun lalu mencari seorang ibu yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Kemudian, seorang wanita yang sebenarnya adalah ibunda Nabi Musa alaihissalam dipanggil ke istana untuk menyusui sang bayi.
Alangkah bahagianya istri Fir'aun karena ternyata sang bayi mau disusui olehnya. Nabi Musa alaihissalam kini telah dewasa. Ia sangat sedih karena setiap hari melihat penindasan dan kesewenang-wenangan Raja Fir'aun terhadap rakyat di negerinya. Nabi Musa alaihissalam menentang perbuatan Fir'aun. Fir'aun pun menjadi marah. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam pergi meninggalkan Mesir. Nabi Musa alaihissalam pergi ke kota Madian. Di perjalanan, ia melihat dua perempuan menunggu giliran di tengah para pengembala yang berdesak-desakan mengambil air untuk hewan peliharaan mereka. Nabi Musa alaihissalam pun dengan sigap membantu dua perempuan itu mendapatkan air untuk kambing mereka. Nabi Musa alaihissalam lalu diundang oleh ayah kedua perempuan itu yang ternyata adalah Nabi Syuaib alaihissalam ke rumahnya. Nabi Musa alaihissalam dimintai tolong untuk mengembalakan kambing-kambing mereka. Setelah beberapa waktu, Nabi Syuaib alaihissalam menikahkan salah satu putrinya yang bernama Safura dengan Nabi Musa alaihissalam. Karena sudah lama meninggalkan Mesir, Nabi Musa alaihissalam dan istrinya berniat untuk pulang ke kampung halaman di Mesir. Di tengah perjalanan, di sebuah bukit, Nabi Musa alaihissalam mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memerintah Nabi Musa alaihissalam untuk berdakwah kepada Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipertemukan dengan saudaranya yaitu Nabi Harun alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam akhirnya dipertemukan, dan kini mereka sudah sampai di depan istana Fir'aun. Wahai Fir'aun, menyembahlah kepada Allah, karena Dia adalah Tuhan pencipta alam semesta. Engkau sendiri adalah ciptaan Allah, ujar Nabi Harun alaihissalam dengan tutur kata yang halus dan mantap. Siapa itu Allah? Jika Allah itu hebat, maka tunjukkanlah, tantang Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam melangkah maju dan memperlihatkan mukjizat tongkatnya yang bisa menjadi ular besar. Para ahli sihir Fir'aun maju dan juga merubah tongkat mereka menjadi ular-ular yang menakutkan. Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ular dari tongkat Nabi Musa alaihissalam memakan ular-ular kecil milik ahli sihir Fir'aun. Semua ahli sihir Fir'aun terkejut dengan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengakui kekalahan dan mengakui kebenaran yang dibawa Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Fir'aun marah dan memerintahkan prajuritnya untuk menangkap semua ahli sihir itu. Sejak kejadian itu, banyak rakyat Mesir meminta pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam lalu mengajak mereka untuk meninggalkan Mesir. Prajurit Mesir pun mengejar mereka. Sahabat Nabi Musa alaihissalam bingung, mereka akan pergi kemana? Di belakang ada prajurit mengejar dan di depan hanya ada lautan. Nabi Musa alaihissalam menenangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan kita semua. Lalu turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke permukaan laut.
Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba laut terbelah dan rombongan bisa melewatinya sampai ke tepian. Setelah Nabi Musa alaihissalam dan rombongan sampai di bagian tepi lautan, terlihat Fir'aun dan para prajuritnya juga ikut menyusuri jalan di dasar laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkehendak. Seketika lautan kembali menjadi semula. Nah, sahabat Erlangga tahu apa yang terjadi? Fir'aun dan semua prajuritnya tenggelam di dasar lautan. Nah, itulah tadi cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Apa coba yang bisa sahabat Erlangga ambil dari hikmah cerita Nabi Musa alaihissalam? Iya, banyak sekali hikmah dari cerita ini ya. Salah satunya Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang sabar dan selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga tidak sombong meskipun punya mukjizat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa juga seorang yang pekerja keras. Nah, semoga cerita Nabi Musa alaihissalam ini dapat mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.